Shalom, selamat akhir pekan, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca firman-Mu, tolong terangi hati kami, beri hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tema kita merdeka dari kuasa kegelapan. Memang selama beberapa hari ini saya mengangkat tema kemerdekaan, berhubung kita akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus ya, besok. Nah, saudara, seseorang bisa berada dalam ikatan kuasa kegelapan atau di bawah kuasa si setan, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Contohnya dengan terlibat dalam praktek-praktek okultisme, hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang supranatural seperti perdukunan, sihir, dan sejenisnya. Ikatan kuasa kegelapan terjadi saat seseorang dikuasai atau ditekan oleh kuasa gelap, atau juga hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Mungkin sebagian orang tidak percaya dengan setan atau adanya ikatan kuasa kegelapan, apalagi di zaman yang makin canggih ini. Banyak orang yang tidak percaya adanya kuasa kegelapan. Namun, Alkitab jelas menuliskan dalam Efesus 6 ayat 11-19 bahwa ada kuasa kegelapan yang terlibat dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berusaha mengganggu kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Kuasa iblis ataupun kekuatan, pengaruh, dan kendali iblis atas seseorang bisa membuat atau menimbulkan sakit penyakit, juga bisa menyebabkan tingkah laku yang tidak baik, yang tidak normal, ketidakmampuan berfungsi secara normal, atau bahkan mempengaruhi orang itu untuk bunuh diri. Nampaknya orang yang dalam ikatan kuasa kegelapan itu membahayakan, berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang yang ada di sekitarnya. Indikasinya adanya ikatan atau pengaruh kuasa kegelapan bisa macam-macam. Misalnya, sering melakukan tindakan kekerasan baik kepada binatang ataupun kepada manusia. Adanya penyimpangan seksual, merusak diri sendiri dengan berbagai keterikatan terhadap alkohol, obat-obatan terlarang, bahkan juga berbagai ketakutan-ketakutan duniawi. Apalagi, ya terlibat dalam agama-agama palsu atau sekte-sekte palsu. Keterlibatan dalam berbagai praktek okultisme, perdukunan, ramal, ya sihir, dan lain-lain. Mengalami tekanan mental yang berlebihan, seperti kecemasan, amarah, disorientasi, ya fobia gitu ya, ketakutan yang berlebihan. Juga gangguan psikologis seperti adanya paranoia atau paranoid, kepribadian ganda, gangguan fisik akibat kuasa kegelapan itu juga ada. Tidak mengalami sukacita atau tidak mengalami satu kegembiraan, tidak mengalami kelepasan ataupun kemerdekaan di dalam Tuhan, ketidakmampuan untuk menolak dosa, atau secara konstan jatuh dalam dosa di dalam segala kesadaran, ada pemberontakan kepada Allah, dan macam-macam lagi. Itu indikasi-indikasi yang bisa terlihat adanya ikatan ataupun pengaruh kuasa kegelapan di dalam diri seseorang. Lalu apa yang Yesus katakan untuk masalah ikatan kuasa kegelapan ini? Tuhan Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Bagian ini jelas menyatakan kepada kita bahwa Kristus sudah datang membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Dia datang untuk membebaskan kita dari segala kekuasaan iblis. Bahkan dia sudah memberikan kita kemenangan atas maut. Namun, seseorang masih bisa diikat atau dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Karena itulah firman Tuhan menyatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Jadi kita diminta untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa perlengkapan senjata Allah? Itu bicara tentang iman, itu bicara tentang kasih, itu bicara tentang pengharapan tentunya, tetapi yang terutama bahwa kita hidup di dalam firman, karena firman itulah yang merupakan senjata utama, senjata rohani yang memberikan kita kelepasan. Jadi untuk mengalami kelepasan, kita perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengakui segala keterbatasan kita, mengakui segala dosa kita, kita memohon pengampunan, dan kita akan mengalami penyucian atau pengudusan. Sebab jelas firman Tuhan berkata, ketika seseorang mengaku dosanya, maka ada pengampunan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Maka saudara, mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka saya percaya di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kita akan merasakan keamanan, ketenangan, dan kita tidak lagi berada dalam belenggu kuasa kegelapan, tapi kita sudah mengalami kemerdekaan dari segala kuasa iblis, dari segala kuasa kegelapan, karena Kristus sudah memberikan kita kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala kuasa kegelapan, bahkan kita sudah diberikan kemenangan atas maut yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah mengalami kemerdekaan secara rohani. Kami sudah dibebaskan dari segala kuasa kegelapan, dari segala iblis. Kami menjadi orang-orang yang menang karena Kristus ada di dalam kami, dan kemenangan itu membawa kami kepada kepastian kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu, tolong kami supaya kami tetap hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kasih, dan kami tetap dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau, kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan berkati saudara sekalian. Shalom.